Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Agus. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara kerja sistem dan beberapa jenis sistem EV ya. Nah, sebelum kita memasuki bagaimana cara kerja sistem EV, kita akan membahas beberapa jenis tipe injeksi atau FI, Electronic Fuel Injection. Yang pertama ini adalah jenis tipe D. Tipe D ini biasanya digunakan pada mobil Avanza, Xenia, dan mobil Toyota yang lainnya. Nah, tipe D ini prinsip kerjanya itu adalah eh, menggunakan sensor-sensor yang nantinya akan digunakan atau diproses di ECU. Kemudian yang nantinya ini akan digunakan untuk menentukan bagaimana jumlah udara yang masuk dan bagaimana eh, fuelnya atau injektornya itu menyemprotkan udara ke bagian ruang bakarnya. Mari kita bahas bersama-sama bagaimana sistem injeksi tipe D ini bekerja. Nah, kita lihat di sini nomor satu adalah jenis ataupun bagian dari tangkinya, tangki bahan bakar. Nah, tangki bahan bakar ini fungsinya juga untuk menampung bahan bakar yang nantinya akan dipompa. Nah, dari tangki ini selanjutnya bahan bakar di vakum ataupun dialirkan atau disedot di menggunakan pompa bahan bakar atau fuel pump. Fuel pump. Nah, fuel pump ini kemudian meneruskan bahan bakar menuju ke bagian fuel filter. Setelah bahan bakarnya bensinnya itu eh, disaring di fuel filter ini, ya fungsi dari fuel filter ini adalah untuk menyaring, kemudian bahan bakar dilanjutkan ke bagian yang namanya nomor 4. Ini adalah eh, namanya itu saya lupa ya namanya apa. Yang jelas ini fungsinya untuk mengukur tekanan bahan bakar atau pressure 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 gauge intinya. Ini untuk mengukur tekanan bahan bakar yang telah mengalir ke bagian injektor. Nah, sebelum injektor terbuka, maka ini kan bahan bakar akan terus mengalir. Jika tekanan udara di bagian ini lebih tinggi dari ketentuan, maka bahan bakar akan dialirkan kembali ke bagian yang ini ya. Ini kan bahan bakar di sini. Ini. Bahan bakarnya dialirkan lagi ke sini, dan kembali lagi ke tangki. Jika injektornya itu belum terbuka. Nah, setelah itu, bagian yang selanjutnya itu adalah injektor. Nah, injektor ini disensor juga atau diatur juga dengan menggunakan edge. Setelah nomor ini ada yang bagian nomor 6. Ini adalah airflow control atau airflow sensor. Di sini sensor yang digunakan untuk mengukur aliran udara yang mengalir ke ruang bakar nantinya. Untuk yang selanjutnya ini adalah throttle sensor ya, ini untuk mengukur atau membaca posisi throttle saat mesin bekerja. Selanjutnya nomor 8 ini adalah idle sensor, di mana sensor ini digunakan untuk menentukan ataupun mengatur jumlah udara yang akan mengalir ke bagian silinder ini. Selanjutnya nomor 9 ini ada water temperatur sensor. Nah, ini untuk mengukur jumlah ataupun untuk mengukur suhu udara yang ada di bagian water jacket ini. Selanjutnya nomor 10 ini ada crankshaft sensor, di mana ini untuk mengukur atau untuk membaca posisi crankshaft pada saat mesin ini berputar ya. Misalnya mesin berputar baca oleh sensor yang namanya C crankshaft CKP, crankshaft position sensor. Nah, selanjutnya nomor 11 ini adalah
lambda. Lambda ini adalah sensor yang digunakan untuk mengukur jumlah oksigen yang ada pada ruang pembakaran ataupun di bagian outlet manifold. Nah, di sini ada di knalpot, ada yang belum masuk ke knalpot dan sudah keluar dari knalpot. Kemudian nomor 13 ini adalah sensor untuk mengukur posisi camshaft ya, atau boros knob. Selanjutnya 14 ada edge. Nah, ini tadi beberapa sensor yang digunakan untuk menentukan jumlah udara yang masuk dan untuk menentukan bagaimana bahan bakar itu diinjeksikan atau diisikan. Selanjutnya kita akan bahas lebih detail mengenai sistem EVI, yaitu LHEVI. Sistem LHEVI ini adalah jenis sistem EVI yang digunakan pada mobil-mobil Mazda, Ford, dan lain sebagainya. Perbedaannya dari sistem yang tadi, EVI yang tadi itu terletak pada bagian ini, sensor air mass. Di sini air mass ya, ini yang diukur itu benar-benar massa ataupun berat dari udara yang masuk, sehingga takaran ataupun udara ataupun bahan bakar yang akan disemprotkan itu jauh lebih efektif atau lebih irit ketika kita menggunakan sensor ini. Itu klaimnya ya, tapi pada kebanyakan mobil itu sensor yang digunakan itu adalah sensor dua-duanya, ada yang air mass, ada juga yang air flow. Jadi kedua sensor ini dipakai. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ini ada sensor ataupun sistem bagaimana cara kerja dari sistem bahan bakar itu berlangsung. Nah, di sini ketika bahan bakar itu bekerja, langkahnya itu adalah di bagian 1 tangki bahan bakar, kemudian lanjut ke bagian 2 adalah pompa bahan bakarnya. Di sini. Yang bagian ketiga ini adalah filter bahan bakarnya, di sini filternya. Kemudian yang 4 ini adalah bagian fuel rail dengan pressure regulator. Nah, ini regulator untuk membuka dan menutup secara otomatis. Maaf, ada gangguan sedikit. Secara otomatis udara ataupun bahan bakar yang sudah masuk ke bagian sebelum injektor ya. Oke, selanjutnya ada yang nomor 5, ini ada injektornya. Setelah masuk ke sini, kemudian jika waktunya posisi crankshaft-nya sudah tepat, katupnya sudah tepat, maka injektor itu diperintahkan oleh ECU untuk menyemprotkan bahan. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya adalah bagian airflow atau aliran udara yang masuk ke ruang pembakaran. Nah, ini bagian sistem sirkulasi udara ya, bagaimana udara itu bisa masuk ke ruang bakar melalui proses apa saja. Nah, yang pertama ini adalah air mass sensor yang telah kita bahas di awal tadi. Ini adalah air mass sensor yang diatur atau membaca aliran massa dari udara di bagian intake manifold, kemudian diteruskan ke bagian ECU-nya. Setelah melewati ini, udara akan masuk ke bagian throttle valve. Nah, ketika masih idle, maka udara itu akan dialirkan melalui sensor yang ketiga ini atau idle speed control. Nah, kontrolnya ini diatur berdasarkan ECU. ECU itu membaca sensor-sensor yang ada, baik di suhu water pendinginnya, posisi crankshaft-nya, posisi camshaft-nya, dan lain sebagainya. Nah, nanti akan digunakan bagaimana ataupun seberapa jumlah udara yang akan masuk ke bagian ruang bakar ini. Oke, selanjutnya itu yang keempat itu adalah intake manifold. Nah, intake manifold ini tentu saja adalah ruang di mana udara itu akan masuk ke ruang bakar. Kemudian yang kelima itu adalah katup hisap. Nah, ketika posisi katup hisapnya masih tertutup, maka otomatis ini udara belum bisa masuk ke ruang bakar. Otomatis posisi toraknya itu masih di bagian atas. Tapi ketika
tuas ataupun katupnya itu terbuka, maka otomatis bagian dari torak ini akan turun ke bawah dan putarannya pun akan ke bawah. Seperti itu dan terjadilah penghisapan dari udara yang telah bercampur dengan yaitu beberapa jenis sistem ya EV yang ada pada mobil dan bisa dijelaskan juga bagaimana aliran bahan bakar yang mengalir dan bagaimana aliran udara yang mengalir. Oke, kita selanjutnya akan membahas tentang sensor-sensor yang digunakan tadi secara bentuk nyatanya atau bentuk dari sensor itu secara lebih real di bagian mobilnya itu sendiri. Oke, yang pertama ini adalah CKP sensor. Apa itu CKP sensor? CKP sensor itu adalah crankshaft position sensor. Nah, di sini bisa dilihat ini adalah bagian roda gila ataupun flywheelnya. Nah, posisi CKP itu terletak di bagian sini, membaca ada semacam magnet yang dipasangkan di bagian crankshaft ini. Nantinya kan crankshaft ini terhubung di poros ini, mohon maaf, ini bukan crankshaft. Flywheel ini terhubung ke bagian poros crankshaftnya ini. Otomatis posisinya adalah posisi di mana tuas ataupun poros engkol itu berada sama dengan poros engkol itu berada dan ini cukup akurat. Nah, setelah ini dibaca maka kabel ini diteruskan ke bagian EV. EV itu nanti untuk apa? Untuk menentukan bagaimana katup itu terbuka dan bagaimana kapan injektor akan menyemprotkan udara ke bagian manifold intake manifoldnya. Oke, kita akan bahas yang kedua, sensor yang kedua adalah CMP. Atau apa itu CMP? CMP adalah camshaft sensor. Nah, posisinya saya ambil tadi di bagian sini ya, di gambar yang tadi. Nah, di sini adalah camshaft ini digunakan untuk membaca posisi camshaft, di mana camshaft ini atau poros stok ini akan digunakan untuk mendeteksi putaran mesin dan poros engkol itu, di mana ketika sudah sesuai dengan posisi yang seharusnya maka akan menyemprotkan, tentunya data ini akan digunakan untuk menentukan jumlah udara yang akan jumlah bahan bakar yang akan disemprotkan ke bagian intake manifold oleh injektor. Kemudian yang ketiga ini adalah bagian sensor MIP atau manifold absolute pressure. Seperti yang sudah dibahas tadi, MIP ini posisinya untuk membaca tekanan bahan bakar yang ada pada injektornya. Ketika tekanannya itu masih tinggi atau cukup tinggi, maka manifold sensor ini akan membuka katup yang setelah katup itu akan mengalirkan bahan bakar yang telah dipompa oleh pompa itu kembali lagi ke bagian tangkinya. Itu tadi tentang sensor. Oke, kita bahas bagian sensor yang selanjutnya yaitu adalah air mass sensor. Apa itu air mass sensor? Air mass sensor itu adalah sensor yang digunakan untuk membaca massa ataupun jumlah udara yang akan masuk ke bagian intake manifold. Nah, sama ini sensornya itu di bagian sini ya, di bagian kita tandai ini ya. Ini ada tandanya di bagian selang ataupun posisi sebelum throttle atau sesudah throttle ya. Ini nggak tahu di mana posisi throttle-nya. Oh, di sini ya. Berarti ini sebelum masuk ke throttle. Berarti ini menggunakan jenis LHEV. Oke, selanjutnya kita akan bahas ke bagian sensor yang kelima, TPS. Itu TPS bukan tempat pembuangan sampah ya. TPS itu adalah singkatan dari throttle position sensor. Nah, ini throttle ini adalah tuas yang digunakan untuk menentukan bagaimana jumlah udara yang akan masuk ke ruang ataupun ke intake manifold. Nah, ini perlu dibaca supaya pompa atau EV itu bisa memerintah pompa atau memerintah injektor untuk berapa jumlah bahan bakar yang akan disemprotkan ke bagian intake manifold itu. Jika
posisinya tuas masih setengah, masih sedikit, ataupun sudah penuh, berarti kan perlu bahan bakar lebih untuk dimasukkan ke bagian intake manifold itu sendiri. Itu TPS ya. Untuk bagian yang selanjutnya itu adalah IAT. Apa itu IAT? IAT itu adalah intake air temperature sensor. Nah, ini jadi nggak ada di gambar tadi, tapi ini dijelaskan karena ini ada di bagian mobil yang sedang beredar ya. Intake manifold sensor itu adalah sensor yang dimana untuk mengukur suhu udara yang akan masuk ke bagian silinder atau yang akan masuk ke bagian ruang pembakaran. Nah, yang penting sekali untuk bukan ya. Selanjutnya apa? Sensor yang terakhir sudah selesai. Ternyata hampir selesai. Ini satu lagi yang terakhir ya, yang kita jelaskan pada video kali ini, yaitu lambda atau sensor yang digunakan untuk mengukur jumlah oksigen yang ada pada outlet atau saluran buang dari kendaraan. Nah, posisinya itu di sini ya. Ini dilapisi dengan semacam tahan panas supaya sensornya itu bisa bekerja dengan baik. Sensor ini digunakan untuk apa? Supaya ketika bahan bakar ataupun udara yang telah dibakar di ruang pembakaran itu bisa dideteksi apakah kandungannya itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dari pemerintah. Nah, kalau belum maka perlu dilakukan perbaikan kontrol program supaya bahan bakar yang dihasilkan oleh mesin ini sesuai dengan aturan yang berlaku dan sehingga bisa ramah lingkungan dan tidak membahayakan lingkungan. Itu semua beberapa jenis sensor ya. Ini masih sedikit saya kira, masih banyak sensor yang ada di mobil yang nantinya akan membuat mobil itu bisa bekerja dengan baik. Nah, maka dari itu kita harus terus belajar supaya kita tahu apa bagian-bagian sensor dan kita bisa memperbaiki jika terjadi kesalahan. Sebenarnya di bagian ini juga harusnya ada cara bagaimana kita sebagai teknisi itu akan membaca menggunakan program ataupun alat yang nantinya akan dicolokkan ke bagian EV, kemudian akan membaca sensor apa saja yang tidak bekerja. Karena pada dasarnya sensor-sensor ini itu diprogram atau dibuat untuk meminimalisir perbaikan sehingga tidak ada perbaikan sebenarnya untuk sensor ini. Ketika sudah rusak maka harus diganti. Oke, seperti itu ya. Mungkin itu saja pembahasan kita pada kali ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan bisa bermanfaat untuk saya sendiri. Silahkan ditanyakan di kolom komentar apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan yang ada pada video ini. Saya